menyatakan bahwa kita ingin perubahan. Anggota DPRD Kalimantan Timur Kaltim Ismail, ST mengungkapkan bahwa pemilihan umum pemilu bukan hanya tentang menang atau kalah, bukan pula hanya sekedar jadi wakil rakyat bagi kader partai politik yang disiapkan untuk pileg. Melainkan juga kader partai politik harus mampu memahami platform partai dan makna dari wakil rakyat itu sendiri. Ismail menyebut hal tersebut sesuai amanat Partai Nasdem saat Rakornas serta orientasi dan Rakorda Wilayah, Rakorwil, Bacalek dan Komisi Saksi Sekaltim jelang pemilu 2024. Kepada siapa saja yang diusung oleh Nasdem di proses pilkada dan di proses legislatif. Yakin saya, politik tanpa mahar ini kita telah jalankan di Kutai Timur dalam proses rekrutmen. 2 kali kita ikut pilkada, 2 kali kita ikut pileg, dan sampai 3 kali insya Allah tidak satu pun yang dipungut biaya untuk ikut bersama-sama berjuang di Partai Nasdem. Karena ini komitmen Partai Nasdem yang dimulai dari pimpinan pusat. Dan kata-kata politik tanpa mahar ini yang menjadi kebanggaannya kita sebagai Partai Nasdem, insya Allah sampai hari ini tidak satu pun pimpinan partai politik lain yang berani menuliskan atau berani menyebutkan kata politik tanpa mahar ini, apalagi ketika itu disampaikan di media elektronik atau media cetak. Gak ada. Yang berani menyebutkan itu hanya kader Partai Nasdem sampai pimpinan Partai Nasdem di tingkat pusat. Berani menyebutkan kata politik tanpa mahar. Kita tahu konsekuensinya. Ketika ini disampaikan tidak satu kata dengan perbuatan, pasti ada gugatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah diusung oleh Partai Nasdem. Baik Pilpres, Pilgub, Pilkada, dan Pileg. Saya ditanya wartawan, Pak Ismail, betul nggak Nasdem itu politik tanpa mahar? Saya bilang untuk 2 hal ini sampai hari ini jawabannya belum satu pun orang yang diusung oleh Nasdem, baik Pilpres, Pilgub, Pilkada, Pileg, yang berani membantah bahwa itu benar. Itu bertanda bahwa ada komitmen satu kata dengan perbuatan. Sebelumnya, Ismail juga menyampaikan sejarah singkat Partai Nasdem sebagai salah satu partai politik di Indonesia yang resmi dibentuk pada tanggal 26 Juli tahun 2011. Menurutnya, Partai Nasdem berawal dari Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Surya Paloh. Kelahiran Partai Nasdem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama Ormas Nasional Demokrat, yaitu menggalang gerakan perubahan restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Partai ini terus mengusung restorasi Indonesia dengan 4 cakupan, yakni memperbaiki, mengembalikan, memulihkan dan mencerahkan. Awal berdirinya itu hampir semua kepala daerah Indonesia dan tokoh-tokoh nasional bahkan lintas partai. Jadi yang merumuskan komitmen tentang kenasdeman, itu bukan hanya kader Nasdem tapi hampir semua tokoh, ada Sri Sultan Haji Hamengkubuwono, bahkan semua pendiri partai-partai lain terlibat karena waktu itu masih sebagai ormas, papar legislator 3 periode tersebut. Perjuangan, tahun kemenangan, kemudian ada manfaat yang besar yang bisa bagi masyarakat, karena hasil dari orientasi yang kita lakukan hari ini. Menyatakan bahwa kita ingin perubahan dan yang kita dukung di Presiden adalah pasangan Amin. Maka wajib bagi semua kader Nasdem, termasuk apalagi calon anggota DPRD ketika masuk untuk memasang foto Amin. Nah, kita harus bergotong royong untuk menuju perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Dan solusinya adalah kader Nasdem harus solid, kemudian memenangkan, tidak hanya menangkan Nasdem, tapi menangkan Amin di Pilpres. Nomor 1 putaran.